Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian gimana caranya nge-query MySQL atau SQL tapi pakai Python gitu. Nah, jadi di sini yang bakal aku sampaikan itu lebih ke cara import data dari SQL ke Python, terus ada motor. Terus nge-query kayak misalnya ngefilter data dan sebagainya sampai gimana caranya nge-export data dari Python ini ke MySQL itu. Mungkin teman-teman bakal ngira kok ribet banget, padahal kan di SQL sendiri itu ada fitur SQL editor ya, dimana kita bisa nge-query langsung di sana. Nah, sebenarnya nge-query lewat Python ini berfungsi banget untuk kalian yang pingin bikin automation job gitu. Contohnya kalian pingin nih nge-cleaning data atau nge-pre-processing data, tapi hasil prepo-nya, hasil cleaningnya itu langsung dimasukin ke SQL tanpa teman-teman manual ngedownload hasilnya terus import manual gitu. Ya, jadi kan mudahin banget kan, jadi tinggal jalanin scriptnya, datanya di cleaning terus masuk ke SQL secara otomatis gitu. Pun juga kalau misalnya teman-teman pengen ngolah data dari sumbernya itu SQL, jadi kan perlu ngekonekin ke SQL-nya gitu. Nah, itu di sini bakal dibahas gitu. Terus kenapa sih nge-clean datanya gak dari SQL aja? Padahal kan di SQL kan juga banyak query-query untuk kayak misalnya nge-replace kolom dan sebagainya gitu kan, atau nge-remove white space, atau ya pokoknya metode-metode cleaning lainnya lah gitu. Kenapa? Karena SQL itu nggak se-fleksibel Python. Python itu ibaratnya nggak ter apa Python itu ibaratnya lebih multi talent gitu dibandingkan SQL. Sedangkan saat ini itu kebutuhan data itu udah jauh lebih rumit dibandingkan dulu gitu ya, mungkin gitu. Nah, oleh karena itu banyak engineer engineer dong banyak orang yang lebih memilih untuk cleaning datanya di Python karena so fleksibel itu gitu. Nah, di sini case-nya itu aku bakal uh, import import data dari Kaggle. Jadi source-nya itu Kaggle data. Aduh, kelihatan tutorial. Data students performance in exam. Nah, ini aku asal-asalan sih ngambil data contohnya ini. Terus nanti dari data ini bakal aku aku import ke SQL gitu. Cuma gitu doang sih. Nah, tapi sebelumnya aku udah buat table gini sih, table students, dan kolom-kolom di sini itu ngambil dari beberapa kolom-kolom yang ada di data yang Kaggle tadi gitu. Tapi cuma beberapa aja, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ibaratnya table tujuannya, table destination table itu udah ada gitu. Jadi nanti aku pengen import data tadi ke sini gitu. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama, kita harus siapin dulu koneksi ke SQL kita. Kalau aku ini, karena aku udah punya koneksinya, ini pakai koneksi apa? Koneksi pribadi aku intinya gitu. Ngomongnya apa ya bahasanya? Ya gitu deh. Aku udah punya database ini. Aku udah buat database khusus di sini, namanya students. Terus tabelnya ini, gitu. Pokoknya siapin dulu koneksinya. Suara motor lagi guys. Mulai dari username-nya, terus ini aku pakai local database aku sendiri sih gitu. Jadi teman-teman perlu buat dulu ya. Kalau misalnya udah punya ya udah. Ini di keep, terus nanti bakal kita pakai di waktu nge-query-nya di Python gitu. Nah, gitu. Langsung aja ya. Kalau sumber source datanya itu dari Kaggle, kita butuh package Kaggle. Nah, ini query-nya lagi. Keinget SQL. Jadi ini sintaksnya udah aku siapin karena biar cepet. Nah, ini karena udah pernah aku download, jadinya dia bakal otomatis nge-skip gitu, nge-skip prosesnya. Nah, ini datanya ada 1000 row, terus ada 8 kolom. Nah, karena yang kita pakai cuman gender, race,
or ethnicity, terus parental level, lunch, prepare course. Jadi ya kita filter dulu nih, bukan di filter, dipilih dulu kolom-kolom yang mau dipakai gitu. Nah, untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa nge-rename kolom name dari datanya dan disamain sama kolom name yang ada di MySQL gitu. Nah, ini udah aku samain sini, kayak misalnya res or, ini jadi res underscore or dan seterusnya gitu. Terus karena tadi yang dipakai cuman beberapa kolom aja, jadinya ini di parsing, bukan di parsing, di partisi. Jadi ini kolom ini aja. Coba kita lihat datanya. Ada gender, race, dan seterusnya. Nah, kalau di SQL itu kan ada student ID kan. Soalnya di SQL itu biasanya untuk nge-identify per row-nya itu butuh namanya primary key. Nah, di table students ini primary key-nya itu student ID. Nah, ini aku nge-generate manual. Nah, jadinya kalau misalnya mau nge-import ke sini itu harus di-define dulu student ID-nya. Sebenarnya ada namanya auto increment, dimana kalau misalnya kita nambahin data tanpa ID bakal langsung nambah sendiri tuh. Cuman ini auto incrementnya nggak aku set atau nggak aku nyalain. Jadi dia harus manual ngedefine student ID-nya. Nah, kalau di sini kan student ID-nya terakhir 4 ya, berarti kita harus nerusin dari 5 dan seterusnya gitu, karena primary key itu harus unik gitu. Cuman ini belum aku, student ID-nya belum aku set sebagai primary key ya, tapi ini sebagai contoh aja gitu. Nah, karena tadi terakhir itu 4, berarti seterusnya harus 5. Ini plus 1, oh iya, berarti harus 5. Coba kita lihat. Nah, jadinya 5, 6, 7, dan seterusnya gitu. Jadi ini bakal otomatis ngelooping gitu. Dimulai dari angka 4, nanti I plus 1, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu deh. Nah, terus biar lebih enak lagi, karena ini student ID-nya posisi kolomnya di paling kanan ya, jadi kan beda sama ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ini aku pengen lebih rapi aja gitu. Pengen lebih rapi aja. Ini bisa di reorder kolomnya. Jadi nanti student ID-nya ada paling depan gitu. Nah, kalau udah datanya udah siap nih, tinggal kita import. Cara nge-importnya itu yang pertama harus connect dulu ke SQL-nya, baru nanti diimport datanya. Nah, tapi di sini aku bakalan jelasin sih. Di sini aku pakai 2 metode untuk import atau connect ke MySQL. Yang pertama itu pakai package SQL Alchemy ini, dan yang kedua pakai package MySQL.connector gitu. Jadi ada 2 cara. Nanti teman-teman bisa compare mana yang lebih bagus dan lebih efisien dan lebih enak juga. Jadinya kedepannya kalau mau pakai cara ini, mau querying di Python bisa lebih nyaman dan mudah aja sih. Nah, yang pertama pakai SQL Alchemy dulu. Terus, nah ini tadi yang aku bilang, kita harus nge-keep username dan sebagainya dari database atau dari koneksi database kita gitu. Dari username-nya apa, terus IP, kemudian database name-nya. Nah, karena database yang aku pakai ini students ya, jadi di sini define-nya juga students. Terus password-nya ini aku pakai input password gitu, function untuk input password, soalnya biar lebih secure aja. Gitu. Terus baru di-connect-in. Nah, jadi bakal diarahin untuk input passwordnya. Jadi kalau aku kasih tahu, kalian bakal connect. Terus selanjutnya, nah, ini sekalian belajar dikit. Jadi
Kalau pakai SQL Alchemy itu query untuk, kan kalau di SQL kalau misalnya kita mau select data itu kan tinggal select bintang from students tabelnya students gitu ya. Aduh. Nah gini kan. Nah tapi kalau pakai SQL Alchemy itu nggak bisa langsung nge-query pakai query yang sama kayak di SQL ini gitu. Jadi caranya itu kita harus nge-get metadatanya dulu, baru habis itu nge-get table dari apa namanya ini table yang di database-nya. Nah kalau udah, kalau ini aduh susah banget sih ngomongnya. Kalau yang ini nih query yang aku highlight ini itu ekuivalen sama select bintang from table name atau pilih semua data dari tabelnya gitu. Tinggal db.select students. Oh ini salah. Oh iya bener, students underscore db. Ini aku kasih nama ini ya, biar beda sama yang tadi data yang dari Kaggle gitu. Ini kalau iya bener. Gue jadi ragu. Terus yang fetchal bacanya gimana sih? Ini untuk nge-get list dari datanya gitu. Jadi nanti outputnya bakal list. Nah terus karena dari aku pengennya itu langsung bentuknya data frame, jadinya langsung bisa kita ubah PD data frame dari setnya tadi ya, dari listnya tadi gitu. Terus kalau output dari SQL Alchemy tadi itu kan bentuknya set lagi list kan. Nah itu belum, jadi kalau misalnya diubah ke data frame, langsung diubah ke data frame itu kolomnya nanti nggak ke define gitu, nggak ada nama kolomnya, nggak ada, jadi perlu di define dulu nama kolomnya itu ini .keys nyebutnya apa ya gitu. Kalau ini kita jalanin terang, nah hasilnya sama kan kayak yang di MySQL-nya tuh ada 4 rows gitu. Nah ini salah satu contoh nge-query select all dari table. Nah terus kalau query yang lain gimana? Nah ini aku contohin aja ya, tapi nggak kurang karena biar cepet. Ini query-nya gini sih, hampir mirip kayak ini, cuman kayak yang sebelumnya, cuman dia kalau misalnya ada where-nya, ada condition-nya, tinggal tambahin misalnya select table name, where-nya kolomnya sama dengan apa misalnya. Terus kalau kita mau ngasih kondisi datanya ada di range mana atau ada di data mana aja, pakainya gini, dan seterusnya sampai ke join table gitu. Nah nggak ada net aja. Sebenarnya aku pengen langsung nge-compare sama yang tadi ya, sama yang paket selanjutnya, cuma nanti di akhir aja gitu. Nah terus gimana caranya nge-export ke SQL-nya? Caranya pakai function dataframe.to_SQL nih yang aku highlight ini. Nah pakai ini. Nah karena datanya ada 1000, ini aku importnya nggak usah banyak-banyak, aku importnya berapa ya, 100 aja, 10 aja, 10 iya gitu. Nah udah berhasil, coba kita cek lagi di sini. Kita refresh. Jadi 14, dan student ID-nya juga udah bener, dia ngelanjutin yang sebelumnya gitu. Nah itu tadi pakai SQL Alchemy ya. Ya itu doang sih soalnya, apalagi yang perlu dilakuin. Lumayan ribet kalau mau nge-query. Terus cara yang kedua itu pakai package mysql.connector nih. Nah caranya agak mirip sama yang tadi. Kalau tadi kan create engine ya, kalau ini langsung connect gitu ya. Cuma beda masalah sintaksnya aja sih. Nah
udah ke connect. Nah terus bedanya ini package ini sama sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan cara nge-query-nya itu kan lumayan ribet ya, alias beda banget itu sama query yang ada di SQL-nya gitu. Nah tapi kalau pakai MySQL connector ini, kita bisa nginput query yang emang sama kayak di SQL-nya gitu. Jadi kalau misal kita udah terbiasa sama query SQL, terus kita pengen query di Python, ini bakal lebih mudah karena query-nya sama gitu. Pakai functionnya myCursor.execute, terus ini nanti query-nya tinggal ditaruh sini aja. Sekarang tadi kita pengennya nge-select all from students, jadinya tinggal gini deh. Nah, bentuknya itu tuples. Bentuknya tuples. Kayak gini. Ya sama kayak yang pakai SQL Alchemy tadi, cuman ini belum diubah ke data frame gitu deh. Terus gimana caranya? Oh ya, karena query-nya sama, jadi kalau teman-teman mau pakai query lain kayak filtering data, misalnya pakai if, case when, terus case, terus in dan sebagainya, itu langsung di sininya sih sama kayak query SQL gitu. Terus gimana cara insertnya? Nah kalau insertnya ini karena dia base-nya query, jadinya ya pakai query. Kalau teman-teman ingat query di SQL untuk nge-insert data ke table itu kan pakai insert into table name. Terus kalau misalnya data yang mau kita input itu kolomnya berantakan, ya berarti kita harus nge-define dulu table name-nya apa. Tapi kalau udah sama persis urutannya, ya nggak usah di-define table name-nya, nggak apa, langsung ke value-nya. Nah ini kalau satu row gitu. Nah kalau pakai satu row, cara nge-insertnya ini agak beda sih. Jadi ini perlu ada string formatting di sini. Terus nanti value-nya ditaruh di sini, baru di execute, terus di commit itu kayak ibaratnya kita udah ngerunning sintaksnya, terus di save gitu deh, ibaratnya di save. Contoh ya, nah ini satu record insert, ini aku cuman biar tahu aja sih reportnya gimana, berhasil atau enggak gitu. Coba kita lihat guys, sini 15. Oh iya, aku baru ingat tadi kan tadi kan masih pakai data yang sebelumnya, jadinya data yang ini itu masih pakai 1 gitu ID-nya, harusnya 15. Yaudah diubah manual aja deh. Gitu. Nah terus gimana caranya kalau insertnya itu multiple rows? Ya mirip sih, kalau di query di SQL kan kayak gini ya, value-nya tinggal ditaruh bawahnya aja gitu, value yang row kedua maksudnya, row kedua dan seterusnya. Nah kalau di Python ini iya mirip yang kayak tadi, cuman dia beda cara ngehitungnya. Kalau ini kan langsung execute SQL terus value-nya apa, tapi ini execute many karena datanya ada banyak gitu, jadi beda. Ini untuk yang datanya banyak gitu ya, lebih dari satu. Nah terus karena value-nya ini itu bentuknya tuples nih, ini kan bentuknya tuples ya, pokoknya ya tuples. Maka dari itu data yang dari Kaggle tadi yang students ini kan masih bentuknya data frame, perlu diubah ke tuples dulu gitu. Caranya gini, dot iter tuples dan seterusnya. Kalau udah, ini aku bakal import 2 data doang sih dari yang tadi. To was inserted. Kita refresh. Sekarang ya student ID-nya belum dibenerin, gak apa, gitu deh, simple. Kesimpulannya, kalau setelah di compare antara SQL Alchemy sama SQL Alchemy sama MySQL MySQL Connector, jelas lebih mudah yang ini, yang kedua, yang terakhir ya, karena query-nya tuh, sistem nge-query-nya tuh sama gitu loh, sama kayak di SQL. Jadi nggak perlu ribet-ribet mikir. Kalau yang tadi kan
sebelumnya ini kan perlu mikir lagi gitu kan ya, karena lumayan beda dan lumayan ribet gitu. Ya udah, sekian dari aku. Kalau ada yang salah mohon maaf, bisa sampaikan kritik kalian di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah. Terus kalau butuh bantuan juga feel free untuk tanya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.